Awal kan memang ketika Prof menempatkan Partai Republik ini sebagai DNA sebenarnya ya, bagaimana cara melihat geopolitik sebenarnya. Nah, akhirnya bagaimana cara menerjemahnya. Nah, di sini memang ketika posisi di dalam negeri memang Soekarno paling lihai memainkan itu. Nah, kemudian dalam posisi pengasingan ketika Tan Malaka itu mengasingkan dirinya, kemudian balik lagi ketika mau mereka. Nah, menariknya di sini kan artinya kan sebenarnya sama-sama melihat posisi penjajah ya. Dalam waktu itu Soekarno waktu ketika sama Cokro pun mengkritik, ternyata Volkskrant itu ya sama-sama komedian gitu loh. Nah, artinya bagaimana sih cara kita melihat lagi posisi geopolitik Indonesia saat ini ya, kalau kita pakai misalnya kalau kita melihat ternyata Partai Republik pertama sampailah kepada Sumpah Pemuda itu kan setelah kita menyatakan tanah dan air sebagai satu kesatuan, itu merupakan satu DNA sebenarnya. Nah, yang ini yang menurut kita, terus bagaimana sih kita memposisikan melihat negara hari ini dengan posisi kita, itu yang menurutku yang paling tidak, sehingga kita hari ini kan kita berhadapan dengan bagaimana sih kita melihat posisi negara ya yang memang menempatkan posisi rakyat dan sumber daya alamnya itu sangat-sangat jauh dari kita itu semua. Dan memang sampai saat ini pun rejim labil seperti Prabowo pun gak bakal memikirkan bagaimana sih posisi sejarah itu sehingga dia mampu menempatkan posisi internasional. Ini yang menurutku yang agak kacau ya, ketika dia berbicara land reform, masuk kepada proses land reform, kan kita melihat bagaimana fasenya nanti. Kalau saya berbicara terus terang aja, misalnya di balik senior, siapa yang paling salah dalam Republik? Ya Puan Maharani. Karena apapun itu, ketika nanti tanggal 2 Februari Bawaslu Tanah Adat atau AJP semua itu bisa diambil alih negara, dan bentuk pembelian konsolidasi elit yang dijalankan Nusron hari ini kan nanti itu akan sangat banjir Sumatera berikutnya. Nah, itu yang menurutku kemudian bagaimana sih cara kita melihat parlemen hari ini, itu yang paling penting. Karena memang secara geopolitiknya kan kita melihat ya Pasifik tetap menjadi penentu memang hari ini. Apapun pertarungan hari ini, Pasifik menjadi penentu. Kemudian setelah Amerika menang perang dunia kedua, perang Teluk dimenangi Rusia, sampailah pada perang Pasifik. Kemudian dampaknya untuk kita di dalam negeri kan, Indonesia ini kan dalam posisi yang menurutku ya elitnya hari ini hanya sebatas menjadi boneka terus. Tapi kemudian pertanyaannya, layaknya apa kita harus mengatakan parlemen hari ini? Karena memang kalau saya dalam analisisku dalam saat ini yaitu Volkskrant sama aja, karena sebagian ini kan akhirnya cerita seperti sama Alimin Darsono mengkritik Cokro waktu dalam parlemen. Padahal niatnya Cokro hanya melindungi kiai-kiai ini jangan ditangkap juga. Ini kan sebenarnya pola yang sama kayak zaman penjajahan. Dan hari ini kita berhadapan. Akhirnya kritik mengkritik itu terjadi. Dan faksi gerakan akan makin pecah. Karena satu, di dalam Indonesia saat ini setidak-tidaknya orang cuma mengatakan, tadi Bang Bob sudah sedikit spill ya, bahwa di dalam parlemen ada tuangnya juga. Yang ini yang menurutku sehingga Prabowo nggak mampu apa-apa. Karena yang mengkonsolidasikan parlemen adalah Don tadi itu tadi. Don. Nah, maksudku dalam posisi seperti ini ya, dengan Prabowo mengatakan keberlanjutannya Jokowi itu udah pasti nggak bakalan dalam hati rakyat. Yang kemudian bagaimana sih cara memberitahu anak muda bahwasannya, karena kan begini saat ini ya, banyak ya kurang lebih 0,5% lah yang ada di dalam parlemen itu dia berpikir pekerja politik ya dalam hal ini masih bisa menjalankan ideologi. Tapi itu nggak mempan apa-apa, karena posisinya sama kayak kita di zaman prakemerdekaan sebelum merdeka gitu loh. Nah, ini yang maksudku supaya lebih jernih gitu loh karena kondisi saat ini. Nah, artinya kalau saya beberapa kali coba pura-pura udah kayak Volkskrant juga ternyata. Kan ada orang yang pintar pun nggak berfungsi di dalam parlemen, nggak berfungsi gitu loh, karena di era Jokowi semua oligarki 2024 ikut berpolitik karena mereka mengalami di zaman Jokowi. Kami dibohong-bohongin, kami ditipu-tipuin gitu loh, akhirnya masuk dalam perpolitik. Nah, ini yang menurutku kita harus mengkristal nih dalam melihat parlemen, kemudian posisi kekuasaan, otomatis kita akan melihat
sama-sama rejim loyalis, satu loyalis dinasti, satu loyalis militer. Dan ini yang memecah belah gerak-gerakan semua. Apa kalau tesisku ya, kalau GMNI tersandera dengan Koperasi Merah Putih dan MBG. Karena menurut mereka itu logistik berdikari menurutnya. Ternyata MBG itu tidak ada hubungannya sama land reform. Tidak ada hubungannya sama land reform, itu pure bisnis gitu loh. Hubungan sosial sama manusia sama saya sama petani itu dijauhkan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Nah di sini kan kita melihat posisi kita belajar Tahan Malaka, kita belajar Soekarno kan sejauh mana non kooperatif itu mampu. Saat ini yang paling menentukan. Karena apa? Partai itu nggak bermasalah. Ketika kita mendirikan partai, apa sih sebenarnya strategi, apa sih kita harus posisikan? Kalau kita melihat parlemen gak jernih, kita melihat pemerintah eksekutif ini gak jernih, kita nggak akan bisa menempatkan strategi. Nah kenapa saya beberapa kali coba spill sama diskusi sama Prof. Erlangga kan, sampai sama senior saya bilang dari 65 sampai sekarang itu kita pada posisi patron feodal memang. Yang menurutku masuklah 98 lebih feodal lagi. Seolah-olah demokratis ini ternyata. Tapi praktek-praktek itu semua membunuh semua. Kenapa? Mereka pun di dalam parlemen gak berfungsi. Kecuali dalam posisi check and balance mereka berjalan lancar gitu loh. Nah ini yang menurutku kita harus bisa memposisikan bagaimana sih musuh di dalam parlemen sehingga di dunia internasional kita mau ngapain. Karena kan sejauh ini ketika mukanya Prabowo itu berada di bridge pun ya hanya menjadi apa ya, hanya menjadi semacam ini konsumen, ini rakyat yang akan menjadi konsumen. Nah kalau saya tuh izin Bang, maksudnya lebih mempertanyakan bagaimana sih posisi strategi, entah itu bentuknya partai, bentuknya apapun, tapi posisi strateginya itu yang paling penting. Kalau enggak, karena perdebatan kita sama kawan-kawan kiri PRD kita terbuka. Saya malah membuka perdebatan. Oke kawan-kawan elektoral, apakah mampu? Oke kita nggak elektoral. Karena hari ini ekonomi kooperatif ketika kolonialisme bangsa sendiri itu yang harus kita terjemahkan. Kalau kita tidak terjemahkan, itu yang akan bermasalah nantinya. Karena problemnya yang hari ini kita hadapi 2045 emas buat generasi Solo dan kawan-kawannya, apa buat kita? Kalau kita nggak memposisikan mereka seperti ini gitu loh. Nah kalau kemarin kan sepanjang diskusiku sama Prof. Erlangga ini konsoisme kapitalisme ini yang terjadi. Nah tapi kemudian kan bagaimana bahasa itu sederhana gitu loh dan diterima. Itu yang harus kita terjemahkan. Kalau saya ngelihatnya ya kalau spill tadi kayak Volkskrant lah, bahasa ini sama aja sebenarnya. Nah itu yang akhirnya bagaimana cara kita membuat strategi perlawanan ataupun partai ataupun bentuk taktik dan strateginya apa. Kalau itu nggak diketemuin, ya mau bentuk partai namanya Lenin sekaligus pun namanya Soekarno sekaligus, nggak bakalan itu terjadi. Itu yang menurutku. Nah kenapa saya mempertanyakan itu kan memang supaya memang karena problemnya bukan hari ini sebenarnya. 20 tahun itu masa yang sangat sedikit gitu loh bagi untuk membangun, kalau orang yang terlibat di gerakan aktif itu pendek sebenarnya. Dan kerusakan yang terjadi itu ya kita tinggal menantikan saja. Yeah. Itu sih Prof yang saya bertanya. Apa strategi partainya? Apakah harus elektoral? Karena kita harus berdebat zaman ini. Gak mungkin kita antara tua dan muda yang membiarkan. Ya saya rasa karena yang paling rajin ngomongin partai di kawan-kawan gerakan ini ke kelompok kiri dengan mengedepankan elektoral, kawan-kawan PRD dan lain-lain, kita berdebat juga. Dan bagi kita ini bukan persoalan pemilunya, tapi soal jiwanya. Karena kalau bagi saya menerjemahkan lagu Indonesia Raya ini kita dipintar ini sebenarnya secara kognitif kita punya kok. Tapi bagaimana cara membangun kerjasama antara setiap kelompok. Makanya saya tadi dan Bang Bob saat ini yang chauvinis ini Bang, kayaknya masuk GMNI sama militer karena nggak membangun nasionalis itu kan oke teorinya begitu, dalam prakteknya Allah kan merajut sebenarnya. Nah ini yang hilang akhirnya. Bagaimana cita-cita front nasional itu bisa terjadi? Gak mungkin dong cita-cita front nasional itu terjadi di PAGMNI. Kan gak mungkin terjadi. Itu gak bakalan terjadi. Dan menurut itu yang paling bermasalah. Bagaimana kita mendudukan sama kelompok-kelompok NU. Ini yang hilang sebenarnya. Dan akhirnya semua kelompok itu gak akan melihat kondisi objektif hari ini. Karena gak ada perdebatan intelektual, gak ada perdebatan kekuasaan hari ini itu bentuknya apa sih?
semua kelompok saling mengkritik, saling menggunakan teori masing-masing, tapi nggak pernah menerjemahkan. Dan kalimat-kalimat sosialisme ini kan populernya kan di kawan-kawan Islam kiri yang minoritas, mungkin 0,01 lah yang ada di sana. Terus di kelompok-kelompok agama lain pun sama gitu loh. Bagaimana sosialisme ini berada di masing-masing kelompok, tapi walaupun tafsirannya agama atau apa, setidaknya dia lebih maju ke depan. Nah itu yang dipandai, yang dimain sama Soekarno. Makanya dia nggak pernah menjauh dari kelompok-kelompok itu. Nah ini yang hilang mungkin Prof. Yang kemudian pertanyaan itu tadi, apa wajah parlemen kita hari ini dan negara hari ini? Supaya kita makin mungkin secara teorinya kan ya otoriter ya. Ya kita mengatakan itu mungkin itu. Ya Prof.